Jujur ya, awalnya sih ngerasa males kayak, aduh mending nggak usah deh sekalian, tapi tetap harus konsisten untuk bayar pajak dan isi SPT. Sebenarnya sih kalau ngisi SPT kan nggak ribet ya, bisa online apa segala macam. Cuman dengan adanya kejadian ini sih berdampak juga kepada kita ya, jadi kita jadi kayak malas juga ngisi SPT buat apa gitu, ngisi SPT kalau misalkan ternyata di dalamnya sendiri itu udah banyak yang nggak jelas. Kalau pengaruhnya sih buat aku bukan ke aku bayar SPT-nya ya, tapi lebih ke kepercayaan publik aja sih gitu kan. Kan kita bayar pajak nih, tapi masa digunain dengan tidak baik sih. Juga terkait SPT, saya udah mengisi dan sebenarnya saya wajib lapor untuk pemberitahuan ini. Tapi dengan adanya pemberitaan dan juga banyaknya pejabat-pejabat pajak yang gak memberikan contoh, saya jadi malas Mbak sebenarnya. Jadi bagaimana supaya oknum ini tidak lagi ada? Jadi hanya satu-satunya ini saja dan tidak ada lagi lainnya. Kita coba tanya dulu deh sama Pak Permana yang memang berkecimpung di sana, yang memang mengamatinya dari luar. Silakan Pak Permana, masukan dari Anda. Mungkin bisa digunakan mikrofonnya Pak Permana. Oke, baik Mbak Brigita. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan tadi ya, bahwa satu, saya sangat setuju dengan tadi Prof. Hendrawan sampaikan. Satu, pertama whistleblower itu harus digunakan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa ada orang-orang yang memang tidak tepat dengan jabatannya tertentu, kemudian memiliki harta yang terlalu berlebihan, nah itu tentu bisa dilakukan, melaporkan kepada institusi yang terkait. Itu satu. Yang kedua, kalau saya melihat usulan untuk Direktorat Jenderal Pajak pun, artinya aparat-aparat pengawasan, baik yang berada di dalam internal Direktorat Jenderal Pajak, maupun di Kementerian Keuangan, maupun juga tingkat yang lebih tinggi, bekerja lebih secara sistematis. Saya sangat setuju dengan Pak Yon sampaikan tadi, mengawasi apakah pemeriksa pajak yang tidak seharusnya diperiksa dia jadi periksa misalnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga yang saya rasakan mungkin perlu dilakukan adalah memperkecil ruang pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak dengan menggunakan digitalisasi. Saya rasa dengan menutup ruang-ruang seperti itu, opportunity menjadi lebih kecil, tentunya ke depan kita akan menata kehidupan yang menjadi lebih baik dengan paling tidak meminimais hal memberikan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Itu dari saya Mbak Brigita. Pak Prof, silahkan Pak Prof. Ya, memang ini susah ya. Sebab kalau ini mudah, kita sudah muncul menjadi satu negara dengan sistem yang hebat, dengan tata kelola yang teruji, dengan reputasi yang tinggi dan muncul menjadi high trust society. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan, dengan radius integritas yang tinggi. Jadi apa yang disampaikan Mas Permana itu setuju. Hanya memang yang menjadi pikiran kami adalah ini kan kita berkali-kali membunuh oknum. Muncul oknum baru, kita bunuh lagi. Muncul oknum baru, kita bunuh lagi. Sampai kapan ini? Itu berarti kesalahan melekat pada sistem. Nah, bagaimana membangun sistem yang tadi dengan tata kelola yang bagus, transparan, akuntabel dan seterusnya, ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau yang dihadapi orang-orang yang tadi berkolusi dan seterusnya juga jebol juga. Jadi memang masalahnya tidak mudah diselesaikan dan ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Gaji dinaikkan, sistem pengawasan diperbaiki, ya sistem peniup peluit tadi dengan insentif yang bagus diterapkan dan seterusnya. Ya keteladanan. Karena memang kalau kita lihat undang-undang dasar kita ya dalam penjelasannya dulu sebelum di amandemen disebutkan bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu tergantung dari semangat penyelenggara negara. Nah, etos ya untuk melayani etos keteladanan ini harus diciptakan. Ini yang merupakan pekerjaan rumah terbesar sebenarnya. Karena di berbagai lapisan kehidupan kan kita mensinyalir etos itu semakin luntur. Orang sekarang ini menghadapi virus keserakahan, virus kerakusan yang disebut infectious greed, yang cepat sekali menular. Begitu you pamer, gua juga ingin pamer ya. Nah, penyakit seperti ini ada dalam alam material, dalam sistem ekonomi pasar seperti sekarang. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang berat dan
tidak ada solusi jangka pendek, tapi bagi saya keteladanan ya ini faktor yang sangat penting dalam kehidupan kebersamaan kita. Karena revolusi Perancis pun juga penyebabnya adalah pajak. Jadi ini kita juga khawatir karena itu. Kalau ini diteruskan dan tidak diperbaiki, hal-hal karena ketidakadilan yang tadi di awal Prof sampaikan itu bisa menimbulkan keracuan. Pak Yon, ini Pak Yon harus memberikan closing statement, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Sebagaimana komitmen kami sampaikan Bu Menteri kemarin, kita komitmen untuk terus memperbaiki diri ya. Artinya seperti saya sampaikan tadi, permasalahan datang menunjukkan ada ruang untuk kita yang harus masih kami perbaiki, itu tentu terbuka. Kemudian tadi sampaikan Prof juga, kami harus tentu kita lihat bahwa Kementerian Keuangan ini salah satu yang kemarin sudah diberikan insentif yang lebih baik. Dan ini kami bisa sampaikan bahwa memang tentu seharusnya dengan insentif yang baik ini kita bekerja, dan kami bisa sampaikan kami sudah bisa sebenarnya menarik talent yang quite kompetitif di pasar tenaga kerja di luar sebenarnya, dan ini kita sudah bisa lihat sehingga seharusnya tidak lagi terjadi case-case yang tidak diharapkan sebenarnya begitu. Nah kemudian kami tentu berharap, tadi ada cuplikan iklan tadi ya, bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat tidak mau membayar dan sebagainya. Tentu kami tidak berharap seperti itu, karena bagaimanapun kami tentu berharap masyarakat kita, kasus kami komitmen untuk kita selesaikan, dan kita harus kembali kepada fokus pembayaran pajak ini, karena kita melihat 3.000 triliun anggaran kita tahun 2023, ini tentu anggaran kembali lagi kepada masyarakat. Nah, sebagaimana contoh misalnya tahun kemarin 500 triliun kita anggarkan untuk subsidi energi, ini toh juga kembali kepada masyarakat. 400 triliun lebih itu untuk kesehatan, kemudian pendidikan, dan kemudian kemarin Bu Menteri sudah sampaikan waktu preskon APBN kita sampai bulan Februari saja itu sekitar 60 triliun sudah kita gunakan untuk sekitar berapa kemarin? 24 triliun untuk subsidi, 29 triliun untuk pensiun dan sebagainya. Jadi baru sampai bulan Februari, artinya ini memang kasus kita selesaikan Mbak Brigita, namun demikian kan negara tetap harus berjalan. Terlalu mahal ongkosnya kalau kemudian satu kasus kemudian membuat kita harus berhenti beroperasi negaranya begitu ya, sehingga kami Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kami berkomitmen menyelesaikan kasus. Di sisi yang lain kami juga mohon dibantu dari para stakeholders, kami juga tetap fokus untuk menjalankan tugas-tugas kami dengan baik untuk menyelesaikan di pajak tadi target 1.716 triliun di APBN dan 2.000 triliun lebih untuk termasuk teman-teman yang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam jangka pendek tadi kami mengimbau di momen penutupan ini, mari 2 minggu terakhir untuk menyampaikan SPT kita wajib pajak orang pribadi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, Prof ya, Pak Permana dan Mbak Brigita gitu. Terima kasih Pak Brigita. Terima kasih Pak Yon. Ini momen pemirsa semuanya untuk Direktorat Jenderal Pajak dan instansi lainnya berbenah. Tadi kalau Pak Prof sampaikan karena keteladanan itu menjadi penting. Instansi-instansi yang dalam tanda petik rawan ini sudah selayaknya memperbaiki diri. Inilah waktunya untuk bisa melakukan reformasi struktural agar kepercayaan publik ini bisa meningkat sehingga tidak ada lagi gerakan-gerakan yang justru memicu berhentinya operasional ataupun kong kali kong lanjutan yang membuat masyarakat akhirnya geram dan memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan saja perbaikan-perbaikan itu terjadi agar keadilan yang tadi disampaikan oleh Prof ini benar-benar bisa terwujud sehingga Pak Permana sampaikan yang dicita-citakan oleh banyak masyarakat, perbaikan itu bisa terrealisasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, kemudian Pak Hendrawan Supratikno, Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dan tentunya Pak Permana Adisaputra, pengamat perpajakan. Saya akhiri sampai di sini. Ingat, batas akhir pelaporan SPT 31 Maret untuk pribadi, pajak dari kita untuk kita, dan tentunya nantinya ini untuk kebersamaan dan kemajuan bangsa dan negara. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.